Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of Dragon Mastery. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu usianya memperhatikan Luffy tersenyum pun bertanya apa yang sedang Luffy lamunkan. Apakah pemanggilan berhasil atau tidak? Lalu Luffy pun memberikan perintah kepada Shadow Dragon King untuk melepaskan efek silumannya. Dan seketika Shadow Dragon King perlahan mulai menunjukkan wujudnya. Wuxian pun kaget melihatnya. Luffy benar-benar mendapatkan naga lain. Dan dia bahkan bisa menjadi tak terlihat. Luffy pun menyebut bahwa ini bukan naga biasa. Luffy pun bertanya kepada Wuxian apakah Wuxian tertarik untuk menguji kekuatannya. Lalu berpindah ke area di mana Shadow Dragon General berada. Luffy pun menyebut bahwa ini adalah bos kedua di Pulau Bayangan. Shadow Dragon General adalah sosok yang sempurna sebagai lawan untuk latih tanding dengan Shadow Dragon King. Lalu Luffy pun meminta Shadow Dragon King untuk menggunakan Shadow Concealment. Dan seketika Shadow Dragon King kini memasuki mode siluman untuk menyembunyikan dirinya. Lalu Luffy pun mencoba bertindak sebagai penyusup yang masuk ke wilayah Shadow Dragon General. Dan hal ini membuat Shadow Dragon General bereaksi dan menyebut ada penyusup. Segera Shadow Dragon General terbang ke arah Luffy. Di saat serangan hampir mengenai Luffy, Shadow Dragon General tiba-tiba terkena sebuah serangan yang membuatnya jatuh ke permukaan tanah. Di saat Shadow Dragon General mulai bangkit kembali, serangan dari Shadow Dragon King kembali datang dan mencabik-cabik Shadow Dragon General. Di saat Shadow Dragon General menerima banyak kerusakan, Shadow Dragon General seketika merubah bentuknya dari Dragon Form yang awalnya adalah Knight Form. Melihat hal ini, Luffy pun menyebut Shadow Dragon General bahkan tidak bisa melihat di mana musuh berada. Hanya bisa menahan serangan secara sepihak. Wuxian pun menyebut bahwa ini adalah mimpi buruk. Lalu Luffy pun mengatakan bahwa dirinya akan menambahkan bahan bakarnya ke dalam api. Dan seketika meminta Xiao Fei untuk menggunakan Soul Protection kepada Shadow Dragon King. Segera Xiao Fei berubah ke bentuk Light of Soul. Dan seketika skill pasif Xiao Fei Jet Dragon Bloodline aktif. Di mana semua efek skill digandakan untuk naga dan mereka yang berbagi garis keturunan naga. Dan seketika Xiao Fei mengaktifkan skill Soul Protection. Di mana semua atribut meningkat 100% menjadi 200% dan mampu menyerap kerusakan hingga menstack sebanyak 10 kali. Dan setelah 10 kali, kerusakan itu akan dilepaskan dengan efek 2 kali lipat. Dan di saat yang sama, Shadow Dragon General melepaskan napas naganya ke arah Xiao Fei. Namun serangan ini seolah-olah membentur suatu medan namun tidak menimbulkan kerusakan apa-apa. Melihat hal ini, Luffy mengerti kekuatan dari skill Concealment Shadow Dragon King. Bahkan menyembunyikan Xiao Fei yang melekat kepadanya. Lalu saat ini Shadow Dragon General kembali mengcasting sebuah skill dan bersiap melepaskan rudal beracun. Hingga semua serangan ini dilepaskan ke arah Luffy. Namun kali ini Shadow Dragon King mengaktifkan skill Shadow Cloak yang mampu memblokir segala bentuk serangan sihir, fisik dan batasan formasi.
Lu Fan pun tersenyum lebar melihat skill ini dan menyebut bahwa ini mengubah semua serangan menjadi ketiadaan. Ini bisa disebut pertahanan sempurna. Lalu Lu Fan meminta Shadow Dragon King untuk menunjukkan serangan terkuatnya. Seketika Shadow Dragon King bergerak dengan sangat cepat tanpa diketahui Shadow Dragon General. Dan secara tiba-tiba Shadow Dragon General terkena sebuah serangan yang sangat fatal. Dan nyatanya Shadow Dragon King telah mengaktifkan skill Shadow Assassination, di mana Shadow Dragon King mengunci target dan berteleportasi ke belakangnya, melakukan serangan di titik lemah dengan 1600% kerusakan ekstra. Efek tidak dapat dihilangkan oleh pembersih buff. Wuxian yang melihat hal ini menilai bahwa ini sangat mengerikan. Shadow Dragon General adalah bos level 95 dan dia sama sekali tidak bisa merespon hal ini. Kemudian Lu Fan pun mengatakan kepada Wuxian bahwa Shadow Dragon King adalah pembunuh di antara naga, menekankan pembunuhan satu pukulan ditambah dukungan Xiao Fei. Membunuh bos secara instan adalah hal yang normal. Wuxian pun kaget dengan kata normal dari Lu Fan. Wuxian merasa ini tidak masuk akal. Level 47 membunuh bos level 95 secara instan. Dirinya seorang battle mage level 96 dengan statistik lebih dari 8.000. Seberapa kuatkah Shadow Dragon King ini? Tapi dalam 2 hari, dirinya akhirnya bisa berdiri tegak dan bersaing dengan kedua faksi itu. Selama Lu Fan di sini, itulah keyakinan dirinya. Lu Fan pun meminta Wuxian untuk tidak khawatir. Dengan dirinya di sini tidak akan ada yang berani menindas Wuxian lagi. Mendengar hal ini, Wuxian pun mengerti serta berpikir. Jika Lu Fan benar-benar bisa melakukan ini, Lu Fan akan menjadi penyelamat bagi keluarga Ye. Dirinya akan memberi Lu Fan hadiah besar sebagai tanda terima kasih bagi keluarga Ye. Lalu 2 hari kemudian di perbatasan barat, Lu Fan dan Wuxian sudah tiba di perbatasan barat seperti yang dijanjikan. Wuxian yang melihat ke depan pun mengatakan dalam pikirannya bahwa dirinya telah kembali ke perbatasan barat. Lalu dalam perjalanan Lu Fan pun mengatakan bahwa pemandangannya sangat indah dan kaya. Tidak heran jika keluarga bangsawan berkumpul di sini. Wuxian pun mengatakan karena negara naga membutuhkan dukungan dari keluarga bangsawan. Pada awalnya dia mengalokasikan perbatasan barat yang paling kaya sumber daya kepada mereka. Bahkan menahan diri untuk tidak mendirikan kota di sini agar menghindari mengganggu kehidupan keluarga bangsawan. Mendengar hal ini, Lu Fan pun mengetahui alasannya. Wuxian menambahkan bahwa di perbatasan barat, keluarga Ye, keluarga Huang, dan keluarga Long hanyalah keluarga dengan peringkat terendah. Lebih dalam lagi ada keluarga dengan peringkat yang lebih tinggi seperti C, B, dan A. Bahkan mereka yang memiliki ahli tingkat keempat. Dalam keluarga bangsawan seperti itu, bahkan ahli tingkat keempat dianggap yang terendah. Mendengar hal ini, Lu Fan berpikir, dirinya tidak berharap perbatasan barat memiliki rahasia seperti itu. Sepertinya pemahaman dirinya tentang dunia ini hanyalah sebagian kecil di mata keluarga bangsawan yang disebut peringkat A ini. Dirinya mungkin tidak lebih dari seekor semut. Tetapi justru karena itu momen terangkatnya tabir menjadi lebih dinanti. Dan tak berselang lama Wuxian pun mengatakan bahwa mereka sudah sampai. Di sebelah sana adalah kediaman keluarga Ye. Dan seketika mereka pun turun. Wuxian pun bertanya apakah Lu Fan benar-benar siap menanggung semua ini bersama dirinya. Jika Lu Fan menyesalinya sekarang masih belum terlambat. Lu Fan pun menyebut bahwa sekarang semua orang sudah ada di sini. Apakah menurut Wuxian dirinya akan menyesalinya? Yang seharusnya menyesal adalah keluarga Huang dan keluarga Long. Mendengar hal ini, Wuxian pun segera mengajak Lu Fan pergi. Dirinya akan menunjukkan tempat dirinya dibesarkan. Lu Fan pun mengerti dan akan mengikuti Wuxian. Kemudian berpindah ke kediaman keluarga Huang. Di arena bela diri keluarga Huang. Saat ini seseorang sedang melakukan latih tanding hingga kedua energi besar mereka saling beradu. Dan ternyata itu adalah Huang Yutian dan leluhurnya. Huang Yutian pun mengatakan bahwa ini seperti yang diharapkan. Skill leluhur lebih unggul.
Bahkan setelah lebih dari sebulan stabilitas dirinya masih sedikit tertinggal dari leluhur. Leluhur pun menyebut bahwa Huang Yutian berhasil menunjukkan kekuatan individu level 99 di level 98 yang cukup mengesankan. Dalam setengah tahun lagi kekuatan Huang Yutian pasti akan melampaui kekuatan dirinya. Dengan bakat seperti itu di antara semua keluarga bangsawan peringkat terendah, Huang Yutian pasti unik. Begitu Huang Yutian mencapai level 99, bahkan ada peluang bagi keluarga Huang mereka untuk naik ke keluarga bangsawan peringkat C. Pada saat itu mereka akan memiliki modal untuk melawan keluarga Ning. Mendengar keluarga bangsawan tingkat C, Huang Yutian pun menekankan bahwa dirinya akan berusaha keras. Lalu leluhur pun mengatakan bahwa dirinya baru saja menerima berita bahwa Ye Wuxian telah kembali. Dia ditemani oleh seorang pemuda. Keduanya menunggangi sebuah tunggangan Bone Dragon. Kemungkinan besar itu adalah Dragon Tamer. Huang Yutian pun bertanya soal Bone Dragon ini. Bukankah Dragon Tamer ini hanya punya Black Dragon? Leluhur pun menyebut bahwa Dragon Tamer ini sebenarnya telah menjinakkan banyak hewan peliharaan naga. Tapi jika dibiarkan tumbuh tanpa kendali itu akan menimbulkan masalah di masa depan yang tak ada habisnya. Huang Yutian pun meminta leluhur untuk yakin dirinya pasti akan membawa orang ini di bawah panji keluarga Huang mereka. Jika dia menolak di perbatasan barat ini, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Bahkan jika seseorang meninggal di sini, ibu kota naga tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Lalu leluhur pun mengatakan bahwa dalam 2 hari ini Long Erhu dari keluarga Long juga akan membawa Long Xing ke keluarga Ye. Selain menuntut sumber daya dari keluarga Ye dan mencari keadilan untuk Long Xing, dia juga ingin Wuxian menikah dengannya. Masalah ini tidak boleh dikompromikan. Huang Yutian pun tertawa mendengarnya dan menyebut bahwa Long Erhu benar-benar tetap tidak berubah. Jika demikian 3 hari kemudian dirinya akan memilih untuk pergi ke keluarga Ye pada saat yang sama dengan Long Erhu. Dengan cara ini mereka dapat menekan keluarga Ye dan juga menahan keluarga Long. Leluhur pun percaya dengan Huang Yutian. Perbatasan barat pasti akan menjadi milik keluarga Huang di masa depan. Lalu 3 hari kemudian, di ruang kamar tamu keluarga Ye, seorang pelayan pun datang mengetuk kamar Lufan dan memberitahu Lufan bahwa sekarang waktunya sarapan. Namun nyatanya Lufan saat ini tidak berada di kamar. Lufan saat ini berada di pantai Pulau Tianpu untuk farming. Hingga saat ini Lufan telah naik ke level 48. Xiao Ye naik ke level 48, Xiao Fei naik ke level 42. Xing Chen naik ke level 39 dan Abao naik ke level 31. Lufan pun menilai hanya dalam beberapa hari, semua naga telah naik level lagi. Sekarang bahkan melawan raksasa seperti keluarga bangsawan. Dengan kekuatannya saat ini, serangan petir mungkin tidak mustahil. Lufan pun penasaran bagaimana persiapan Wuxian saat ini. Lalu saat Lufan kembali ke kamarnya, Lufan mendengar suara ribut di luar yang memberitahu Wuxian bahwa ada berita buruk. Keluarga Long telah datang mengetuk pintu. Mendengar hal ini, Lufan merasa bahwa dirinya kembali tepat waktu. Lalu pelayan pun mengatakan kepada Wuxian bahwa keluarga Huang semuanya sudah menunggu di aula utama. Khususnya menanyakan kabar Wuxian. Konvoi keluarga Huang sudah melewati lereng barat kedua. Kemungkinan akan segera tiba. Wuxian pun mengerti dan Wuxian meminta pelayan untuk membawa semua orang untuk menjaga pelataran dengan baik. Dan jangan biarkan seorang pun masuk. Lalu Wuxian yang melihat Lufan mendekat memberitahunya bahwa mereka ada di sini. Lufan pun meminta Wuxian untuk tidak takut. Dengan dirinya di sini, tidak ada yang bisa menindas Wuxian. Kemudian saat ini Wuxian dan Lufan sedang berjalan menuju aula utama keluarga Ye. Long Xing yang melihat Lufan datang seketika menyebut bahwa Lufan masih tahu untuk datang. Keramah tamahan keluarga Ye sungguh kurang. Sudah lama mereka di sini, bahkan secangkir teh hangat pun belum dihidangkan. Wuxian pun mengatakan kepada Long Xing yang seharusnya bersyukur di masa lalu. Orang-orang yang kasar seperti Long Xing akan dipukuli.
Longsing pun tertawa mendengarnya dan mengatakan bahwa Wuxian juga tahu itu di masa lalu. Sekarang bahkan jika mereka kencing di depan pintu rumah keluarga Ye, tidak ada seorang pun yang berani batuk. Lalu seorang pria pun mengatakan kepada Wuxian bahwa 2 bulan telah tiba. Mereka awalnya datang untuk membahas bagaimana mengembalikan sumber daya yang dipinjamkan keluarga Ye dari keluarga Long. Tapi sayangnya sekarang keluarga Ye berutang penjelasan pada keluarga Long. Dan diketahui bahwa pria ini adalah Long Erhu level 98 yang memiliki profesi tersembunyi, yaitu Diamond Monk, yang merupakan saudara laki-laki kedua Long Xing. Long Erhu pun mengatakan bahwa Long Xing melakukan perjalanan jauh dan luas untuk merencanakan jalan bagi keluarga Wuxian, dan sebagai balasannya, Wuxian melukainya. Tuan mereka sangat marah tentang hal ini, bersikeras bahwa keluarga Ye harus membayar harganya. Wuxian pun menyebut bahwa Long Xing melanggar peraturan dan membawanya pada dirinya sendiri. Wuxian pun menyebut keluarga Long tidak tahu malu. Jelas-jelas keluarga Long tidak bermaksud mengembalikan sumber daya. Long Erhu pun meminta Wuxian untuk tidak marah. Dirinya punya solusi yang tepat. Mengapa Wuxian tidak menikah saja dengan dirinya? Dengan begitu Wuxian akan menjadi kakak ipar Long Xing dan memukulnya tidak akan berlebihan. Terlebih lagi dengan dukungan keluarga Long, keluarga Huang tidak akan berani memiliki niat buruk terhadap keluarga Ye. Long Xing menambahkan jika Wuxian dapat melayani saudaranya dengan baik, mengingat Wuxian adik iparnya, dirinya mungkin akan mengampuni Wuxian. Namun tiba-tiba Lu Fan maju dan mengatakan bahwa seekor kodok yang menginginkan seekor angsa. Sebelum pergi, apakah Long Erhu tidak melihat ke cermin untuk melihat seperti apakah Long Erhu? Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.